Baik, kita akan melanjutkan pembahasan tentang proses apa saja sih yang terjadi pada sistem reproduksi. Nah, kita akan masuk pada pembahasan proses fertilisasi yang tadi sempat kita bahas ya, kita bahas sedikit di bagian gametogenesis, menstruasi, bahwa ada nanti adalah fase fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses penyatuan dari sel ovum dan juga spermatozoa, di mana proses ini merupakan tahap pembentukan awal dari embrio. Nah, setelah nanti fertilisasi menghasilkan embrio dan kemudian berkembang menjadi janin, nanti akan mengalami proses yang namanya kehamilan atau gestasi, dan pada akhirnya akan masuk pada proses persalinan atau kelahiran bayi. Nah, fertilisasi merupakan tadi ya proses bertemunya antara sel sperma dengan sel ovum sehingga membentuk zigot. Nah, prosesnya, mekanismenya secara garis besar, yang pertama sperma bertemu dengan ovum dalam oviduk dan menembus mantel ovum. Nah, sperma mengenali ovum akibat adanya senyawa fertilizin. Sperma dapat menembus korona radiata karena mempunyai enzim hyaluronidase yang tadi kita sempat bahas ya, bahwa di korona radiata itu dia mempunyai hyaluronid gitu, ada hyaluronid. Nah, sperma ternyata dia untuk bisa menembus korona radiata mereka memiliki enzim hyaluronidase. Nah, sperma dapat menembus zona pellucida karena juga mempunyai enzim protease. Kedua, korona radiata mengubah ovum yang telah dibuahi agar tak dapat dimasuki sperma lain. Dan yang ketiga, terjadi peluburan inti antara sperma yang N kromosom atau haploid dan juga ovum yang juga N kromosom atau haploid juga menjadi zigot yang 2N kromosom atau diploid. Nah, coba dilihat di gambar bagaimana proses dari perkembangan dari mulai ovum yang dilepaskan, ovum atau oosit sekunder yang dilepaskan pada masa ovulasi, yang nanti kemudian terjadi fertilisasi di sini atau pembuahan di sini. Setelah pembuahan akan mengalami pembelahan dari hari ke hari. Hari pertama dari sel tunggal atau zigot, kemudian hari kedua menjadi 2 sel, 4 sel, 16 sel, dan seterusnya sampai membentuk blastokista awal. Nah, blastokista awal kemudian akan berkembang lagi menjadi blastokista tahap akhir, yang dimana blastokista ini nanti akhirnya pada hari ke-8 sampai 9 akan memulai namanya implantasi. Implantasi itu apa? Implantasi adalah proses pelekatan zigot pada fase blastula pada endometrium sehingga menjadi calon bayi yang dapat berkembang. Nanti endometrium akan menyelimuti embrio yang nanti akan berkembang di dalam janin. Nanti juga akan terbentuk plasenta sebagai penutrisi janin, seperti itu. Nah, setelah proses fertilisasi berlangsung, nanti akan dilanjutkan dengan proses yang namanya embryogenesis, yaitu proses pembelahan zigot menjadi embrio yang meliputi dari zigot tadi yang kita bahas dari zigot, kemudian mengalami blastulasi, gastrulasi, neurulasi, sampai akhirnya organogenesis dan pembentukan organ-organ tubuh di dalam rahim. Nah, setelah ini kita akan melihat satu video gambaran kira-kira seperti apa perjuangan dari sperma untuk dapat membuahi sel telur atau proses fertilisasi.
perjalanan panjang yang dilalui oleh sel sperma untuk dapat membuahi sel telur dan akhirnya terjadi fertilisasi dan akhirnya membentuk embrio. Fertilization is the epic story of a single sperm facing incredible odds to unite with an egg and form a new human life. It is the story of all of us. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter the vagina. Soon afterward, millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix, an opening into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. To continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reach the egg. Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into the layer. Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg and create an impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zona pellucida. Meanwhile, inside the egg, the tightly packed male genetic material spreads out. A new membrane forms around the genetic material, creating the male nucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. The female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, finishes dividing, resulting in the female nucleus, which also contains 23 chromosomes. As the male and female nuclei form, spiderweb-like threads, called microtubules,
pulling toward each other. The two sets of chromosomes join together, completing the process of fertilization. At this moment, a unique genetic code arises, instantly determining gender, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. And now the cilia in the fallopian tube gently sweep the zygote toward the uterus, where he or she will implant in the rich uterine lining, growing and maturing for the next 9 months until ready for birth. Baik, kita tadi telah melihat video terkait bagaimana proses fertilisasi. Sangat menarik sekali ya bagaimana perjalanan sperma hingga akhirnya mampu membuahi sel telur, di mana ada ratusan juta sperma yang dikeluarkan. Ternyata dari ratusan juta sperma itu hanya ada satu sel sperma yang akan mampu untuk sampai membuahi sel telur. Karena setelah satu sel sperma masuk membuahi sel telur itu akan membuat mekanisme sehingga tidak ada lagi sel sperma yang bisa masuk seperti itu. Nah, sangat luar biasa sekali ya prosesnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat proses yang tak kalah menarik kayak gitu, yaitu proses gestasi atau kehamilan. Nah, kehamilan atau gestasi adalah fase di mana embrio mulai berkembang menjadi fetus atau janin. Nah, pada 2 minggu setelah proses fertilisasi, zigot akan membelah secara mitosis dengan cepat. Dari 2 sel, kemudian menjadi 4 sel, 8 sel, 16 sel, kemudian 32 sel. Nah, sel-sel tersebut akan terus tumbuh dan menghasilkan enzim proteolitik yang akan membentuk plasenta atau ari-ari. Nah, plasenta sendiri kan pernah ya sering mendengar ari-ari atau plasenta, di mana plasenta atau ari-ari itu memiliki fungsi sebagai sistem pencernaan, pernapasan, serta ekskresi bagi janin kayak gitu. Nanti kita akan bahas tentang apa sih bagian-bagian dari fetus dari plasenta kayak gitu yang mendukung kehidupan bayi ketika dalam masa kehamilan kayak gitu. Nah, jadi pernah nggak sih mendengar dokter itu biasanya ketika ibu kita mengandung atau mungkin sepupu, tante, atau kakak kita yang sudah hamil misalkan kayak gitu, nanti sering tanyai HPL-nya kapan kayak gitu, atau hari perkiraan lahirnya kapan kayak gitu. Kok dokter bisa tahu ya kapan bayi itu dilahirkan? Nah, ternyata bukan karena dokternya punya ilmu penerawangan atau seperti apa, tapi karena bisa dikira-kira bahwa lama kehamilan itu pada umumnya berkisar sekitar kurang lebih 266 hari atau 38 minggu. Nah, dokter di sini menggunakan hitungan berdasarkan hari pertama waktu haid terakhir. Hari pertama waktu haid terakhir ya, kayak gitu. Nah, jadi dengan kata lain nanti bisa dihitung kira-kira dari hari pertama haid terakhir sampai nanti 266 hari itu kurang lebihnya adalah masa nanti akan bayi itu janin itu akan lahir kayak gitu. Nah, kehamilan sendiri nanti terbagi menjadi ada 3 trimester. Trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Nah, pada trimester pertama, sekitar 0 sampai 3 bulan, perkembangan terpusat pada organogenesis. Organogenesis yaitu pembentukan organ-organ dari janin, pembentukan organ-organ dari bayi kayak gitu, proses embrionik. Bahwa tahapan ini merupakan tahapan pembentukan organ yang berkembang dari lapisan embrionik yang terbentuk pada tahap gastrula. Nah, berikut tentang bagaimana dari lapisan apa saja kayak gitu. Nah, contohnya kita nanti akan mengenal yang namanya ada 3 lapisan, ada ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Nah, ektoderm adalah lapisan paling luar. Nah, lapisan ektoderm itu adalah lapisan paling luar yang nanti akan berkembang menjadi sistem integumen atau kulit dan derivatnya, serta penyusun sistem saraf termasuk indera. Itu dari ektoderm. Kemudian dari mesoderm, nanti lapisan mesoderm atau lapisan tengah nanti akan berkembang menjadi organ dalam sistem sirkulasi. Kemudian jaringan ikat, sistem reproduksi, otot, dan lainnya kecuali sistem pencernaan dan pernafasan. Hingga
nanti ada lapisan selanjutnya, endoderm. Nanti lapisan endoderm ini adalah lapisan paling dalam yang akan membentuk organ-organ penyusun sistem pencernaan meliputi saluran dan kelenjar pencernaan. Selain itu, sistem pernafasan juga berkembang dari lapisan ini. Nah, pada trimester pertama ini juga ini ya sangat unik sekali kayak gitu keadaannya, di mana akan terjadi perubahan yang cepat pada ibu dan juga janin kayak gitu. Nah, embrio ternyata nanti ketika pada trimester pertama, sekitar 3 bulan pertama kehamilan itu, nanti akan mensekresikan hormon yang akan memberikan sinyal kehadirannya dan mengontrol sistem reproduksi ibunya. Hormon tersebut yang biasa kita sebut dengan hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Nah, kadar HCG dalam darah ibu ketika trimester pertama ini sangat tinggi sehingga biasanya sampai disekresikan melalui urin kayak gitu, sehingga biasanya kita bisa melihat untuk tes kehamilan itu kan di awal-awal ya, di awal-awal trimester pertama ini, karena nanti yang digunakan sebagai indikatornya adalah kehadiran hormon HCG ini pada urin kayak gitu. Ini ada cara kerjanya dari tes pack kehamilan yang mendeteksi adanya hormon HCG pada urin. Nah, kemudian ada trimester kedua. Nah, trimester kedua yaitu bulan ke-4 sampai 6. Fokusan pada trimester ketiga ini adalah pada proses pentumbuhan fetus yang cepat, yaitu proses perkembangan organ tubuh yang sudah mulai lengkap. Kemudian perkembangan ini terpusat pada anggota badan. Dan yang terakhir ada trimester ketiga, 7 sampai 9 bulan itu trimester terakhir ya, masa-masa udah hamil besar kayak gitu. Di situ adalah prosesnya adalah penyempurnaan organ dan pertumbuhan yang pesat, yaitu penyempurnaan organ di situ. Sehingga nanti sudah siap janin ini untuk lahir ke dunia. Nah, ini tadi yang kita jelaskan tentang ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm, tahap organogenesis. Nah, seperti yang sempat kita singgung di sebelum ini, bahwa ketika janin dalam kandungan itu ada namanya organ yang disebut sebagai placenta kayak gitu. Nah, bagian-bagian yang mendukung dari kehamilan, mendukung dari perkembangan janin di dalam rahim itu ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada korion. Korion ini merupakan membran terluar yang melingkupi embrio. Korion dan jaringan endometrium uterus membentuk plasenta tadi. Jadi membran terluar yang disebut korion tadi dan juga jaringan endometrium akan membentuk plasenta yang akan memberikan nutrisi bagi embrio. Kemudian ada bagian amnion. Amnion membran dengan bentuk langit-langit berongga yang berisi cairan amnio atau ketuban. Cairan ini berfungsi menjaga embrio agar bisa bergerak bebas dan terlindungi dari guncangan. Jadi di sini ya, di dalam sini itu ada cairan yang biasa kita sebut sebagai cairan ketuban. Ketika nanti pas masa mau kelahiran biasanya ada disebut pecah ketuban kayak gitu ya. Itu persiapan untuk menuju ke kelahiran. Kemudian ada membran di sini ada alantois, merupakan membran pembentuk tali pusar. Terdapat pembuluh darah yang menyalurkan zat makanan dan oksigen dari ibu. Selain itu, berfungsi juga untuk mengeluarkan sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan urea. Dan yang terakhir ada saccus vitellinus. Di sini saccus vitellinus merupakan membran berbentuk kantung yang merupakan tempat pembentukan sel-sel darah dan pembuluh darah pertama bagi embrio. Jadi ini adalah organ-organ atau membran-membran pendukung dari pertumbuhan dari janin di dalam rahim ibu kayak gitu. Nah, setelah mengalami 9 bulan kehamilan kayak gitu, setelah tadi sekitar 266 hari atau 38 minggu kehamilan, akhirnya akan memasuki fase yaitu fase kelahiran. Melewati fase kelahiran, kini telah tiba setelah melewati kehamilan tadi selama 9 bulan, sekitar kurang lebih 9 bulan, kini tibalah saatnya persalinan. Saat dimana seorang ibu mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan buah hatinya. Saat persalinan, uterus atau rahim perlahan menjadi lebih peka dan akhirnya berkontraksi. Peningkatan
aktivitas dari uterus ini sampai terjadinya konstruksi dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor-faktornya ada faktor hormonal dan juga faktor mekanik yang mempengaruhi proses kelahiran. Kita akan lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran. Nah, contoh faktor mekanik yaitu contoh dari ini adalah relaksasi otot-otot rahim dan serviks. Yang ini nanti akan mengakibatkan pecahnya amnion atau tadi pecah ketuban. Sering kita kenal dengan pecah ketuban kayak gitu. Kemudian selanjutnya dengan pecahnya ketuban tersebut menyebabkan kepala bayi dapat merenggangkan serviks sehingga terjadi kontraksi rahim yang lebih lanjut. Ini faktor mekanik kayak gitu. Kemudian ada faktor hormonal. Nah, faktor hormonal apa saja? Nah, di sini ada mekanisme hormonal saat masa kelahiran. Yang pertama-tama nanti ada hormon relaksin yang dibentuk oleh ovarium dan plasenta yang berfungsi merenggangkan pubis simfisis, kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, pembentukan relaksin memicu penurunan estrogen dan progesteron dan pembentukan hormon kortison bayi. Nah, ternyata hormon kortison ini nanti yang memicu pembentukan hormon prostaglandin oleh plasenta yang berfungsi merangsang kontraksi uterus. Jadi mekanismenya seperti itu ya. Hormon relaksin merenggangkan plasenta, yang hormon relaksin dibentuk oleh ovarium dan plasenta merenggangkan pubis simfisis. Kemudian pembentukan relaksin ini ternyata memicu penurunan estrogen dan progesteron, di mana penurunan estrogen dan progesteron ini akan dibarengi dengan pembentukan hormon kortison. Nah, hormon kortison ini akan memicu pembentukan hormon prostaglandin oleh plasenta yang berfungsi merangsang kontraksi uterus. Nah, kontraksi awal uterus memicu pembentukan oksitosin oleh hipofisis posterior ibu yang meningkatkan kontraksi uterus sehingga nanti akhirnya terjadilah kelahiran. Nah, setelah bayi lahir, kayak gitu, setelah bayi lahir ke dunia, nanti bayi itu butuh makan dan makanan bayi itu tidak seperti kita yang sudah dewasa langsung bisa makan nasi dan lain sebagainya, lauk-lauknya kayak gitu. Tapi butuh cairan yang butuh dalam bentuk cair yang memang mudah dicerna. Nah, kenapa makanan bayi itu ada namanya mekanisme laktasi, bahwa nanti ibu ketika hamil itu juga dibarengi dengan perkembangan kelenjar mamai yang nanti akan menghasilkan ASI untuk makan dari bayi yang dilahirkan. Seperti itu. Nah, proses laktasi pada bayi. Setelah melewati proses yang panjang, masa kehamilan, masa persalinan, tibalah saatnya ibu untuk masuk pada masa laktasi. Masa laktasi ini adalah masa di mana ibu menyusui sendiri sang buah hati. Nah, melalui menyusui ini ada banyak keuntungan kayak gitu. Ibu dapat mempercepat proses pemulihan rahim serta dapat mengurangi berat badan juga. Nah, pemberian ASI merupakan hal mutlak yang diberikan pada bayi. Bahkan dianjurkan pada ibu sehat yang baru melahirkan untuk mencoba menyusui bayinya sekitar 30 menit setelah melahirkan. Nah, ini adalah mekanisme hormon yang bekerja saat laktasi atau saat ibu menyusui. Yang pertama ada hormon mamotropin yang fungsinya untuk meningkatkan pertumbuhan payudara ibu, kemudian estrogen dan juga progesteron mencegah pengeluaran ASI saat masa kehamilan. Nah, ketika menuju kelahiran lagi kan tadi kan progesteron sama estrogennya turun nih. Nah, disitulah nanti akan memicu nanti pengeluaran ASI pasca kelahiran. Nah, ada hormon namanya prolaktin yang berfungsi menstimulasi pengeluaran ASI setelah masa kehamilan. Dan juga ada hormon HCS, Human Chorionic Somatomamotropin Hormone, yaitu yang dia menyokong si prolaktin dalam menstimulasi pengeluaran ASI setelah masa kehamilan atau setelah melahirkan, kayak gitu. Nah, ini di sini kita bisa lihat nih. Jadi ASI itu memiliki banyak keunggulan kayak gitu. ASI memiliki banyak keunggulan. Salah satunya nih, yang pertama adalah ASI itu mengandung zat kekebalan tubuh yang nanti akan menjadi pertahanan awal bayi. Karena ASI terutama ASI pada masa awal-awal hari-hari awal
setelah kelahiran itu mengandung yang namanya kolostrum. Nah, kolostrum inilah nanti di kolostrum ini mengandung berbagai zat, baik zat zat gizi, zat protein, kemudian vitamin, karbohidrat, lemak rendah, dan juga yang tak kalah penting di dalam kolostrum ini yang menjaga kekebalan tadi adalah adanya imunoglobulin A atau biasa disebut IgA atau juga disebut SIGA yang berguna untuk tadi pertahanan bayi. Selain itu juga ada zat namanya laktoferin, sejenis protein yang merupakan komponen kekebalan tubuh yang nantinya mengikat zat besi di saluran pencernaan. Gitu. Kemudian selain laktoferin dan juga kolostrum dan yang kolostrum ada IgA tadi imunoglobulin A, juga ada lisosom yaitu enzim yang melindungi bayi terhadap bakteri E. coli, salmonella dan juga virus. Ada juga kandungan sel darah putih di ASI. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada zat faktor bifidus yang nanti menunjang pertumbuhan bakteri Lactobacillus bifidus. Nah, bakteri Lactobacillus ini nanti akan menjaga usus bayi dan menghambat dari pertumbuhan bakteri yang merugikan, gitu. Sehingga kesehatan bayi itu lebih terjaga, kayak gitu. Nah, tadi selain mengandung ini juga mengandung nutrisi yang lengkap dan juga ASI ini bebas dari kontaminan bakteri, kayak gitu. Kalau misalkan dibandingkan dengan susu formula atau susu buatan pabrik, pastinya akan sangat jauh, sangat jauh perbedaannya. Ketika susu buatan pabrik atau susu formula itu sudah melalui banyak proses yang bisa jadi kemungkinan besar ada kontaminan, sedangkan ketika ASI itu langsung dari ibu yang langsung diberikan ke bayi, sehingga resiko kontaminannya lebih sedikit. Sistem reproduksi manusia dapat mengalami gangguan, baik yang disebabkan oleh kelainan maupun penyakit. Seiring dengan perkembangan dunia kedokteran, kesehatan reproduksi semakin meningkat. Nah, diiringi dengan arus informasi yang cepat, teknologi informasi yang sudah luar biasa canggih, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi, harapannya diikuti dengan kesadaran akan kesehatan itu yang lebih tinggi juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengenal beberapa contoh gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, nanti kita akan membahas beberapa contoh penyakitnya, baik yang terjadi pada sistem reproduksi wanita, pada sistem reproduksi pria, maupun yang dapat terjadi pada keduanya, baik reproduksi pria maupun reproduksi wanita. Nah, yang pertama kita akan mengenal yang namanya penyakit keputihan. Apa itu keputihan? Nah, keputihan itu merupakan penyakit yang ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari vagina. Nah, cairan itu biasanya berbau tidak sedap dan mengakibatkan rasa gatal di daerah vagina. Keputihan dapat terjadi akibat infeksi oleh jamur maupun bakteri. Keputihan akibat jamur Chlamydia trachomatis disebut sebagai chlamydiasis, sedangkan ada juga keputihan yang diakibatkan oleh jamur Candida albicans yang disebut sebagai candidiasis. Ya, candidiasis. Tadi ada yang chlamydiasis disebabkan oleh Chlamydia trachomatis, dan ada yang candidiasis disebabkan oleh jamur Candida albicans. Nah, selanjutnya ada amenor. Apa itu amenor? Amenor merupakan gangguan reproduksi wanita yang ditandai dengan tidak terjadinya menstruasi. Nah, amenor ini ada dua jenis. Ada amenor primer dan juga ada amenor sekunder. Amenor primer ditandai dengan tidak terjadinya menstruasi sampai usia 17 tahun. Jadi istilahnya telat mengalami menstruasi ya, yang biasanya pada usia 12-13 itu sudah mengalami menstruasi, tapi ini sampai usia 17 tahun belum mengalami menstruasi. Kemudian ada
Amenor sekunder. Amenor sekunder itu ditandai dengan tidak terjadinya menstruasi pada wanita yang sebelumnya pernah mengalami menstruasi. Jadi misalkan sudah pernah mengalami menstruasi, kemudian tiba-tiba lama tidak mengalami menstruasi lagi. Nah, itu disebut sebagai amenor sekunder. Jadi pernah mengalami menstruasi tapi terus tidak mengalami menstruasi. Yang kalau yang primer yaitu sampai usia 17 tahun ke atas kayak gitu dia belum mengalami menstruasi. Nah, amenor ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kelainan bawaan pada sistem reproduksi. Misalnya, kelainan pada rahim, kelainan pada vagina, kelainan pada serviks yang sempit, dan lain sebagainya. Atau juga bisa disebabkan oleh kelainan bawaan dari kromosom. Kemudian ada hipoglikemia atau juga penurunan berat badan yang ekstrim. Itu dapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau yang dapat menyebabkan amenor. Kemudian ada mioma atau kista. Apa itu? Nah, mioma atau kista itu merupakan tumor jinak yang tumbuh di daerah otot rahim. Miom timbul pada wanita yang timbul pada wanita pada usia produktif karena pertumbuhan mioma ini atau miom ini dipengaruhi oleh kandungan estrogen dalam tubuh. Miom jarang terjadi atau jarang ditemukan pada wanita yang belum menstruasi. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, di layar dapat dilihat ya beberapa jenis kanker gitu ya. Ada kanker payudara, rahim, serviks, dan ovarium. Juga di pria juga ada kanker penis, kanker testis, dan prostat. Nah, kita masuk kepada gangguan pada pria dulu yang pertama ada kriptorkidisme. Apa itu kriptorkidisme? Kriptorkidisme itu adalah gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi pria yang ditandai dengan gagalnya satu atau kedua testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum. Nah, peristiwa ini terjadi saat bayi biasanya, dan biasanya terjadi pada bayi prematur. Tidak oleh karena tidak turunnya testis ke dalam rongga skrotum, ke dalam skrotum, maka akan terjadi gangguan saat berlangsungnya spermatogenesis, hingga bisa jadi mengalami risiko kemandulan dan juga risiko kanker. Itu kriptorkidisme. Kemudian ada hipogonadisme. Apa itu? Hipogonadisme merupakan gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi pria yang ditandai dengan penurunan fungsi testis akibat gangguan hormonal. Hipogonadisme ini dapat terjadi akibat rendahnya konsentrasi dari hormon testosteron. Nah, gangguan ini dapat mengakibatkan infertilitas atau mandul, impotensi, dan juga bisa bisa mengakibatkan tidak tampaknya ciri seksual sekunder pada pria. Karena ya sudah dijelaskan bahwa ciri sekunder itu dipengaruhi oleh hormon testosteron atau timbul dari rangsangan dari hormon testosteron seperti itu. Nah, kita masuk pada tentang apa sih kanker kayak gitu. Kita sering ya pada waktu-waktu ini mendengar kanker ini, kanker itu kayak gitu. Karena di sini di sistem reproduksi ini banyak sekali jenis kanker yang dapat menyerang organ reproduksi seperti itu. Contohnya pada wanita ada kanker payudara, kanker rahim, kanker serviks, kanker ovarium. Di pria ada kanker penis, testis, kanker prostat seperti itu. Nah, secara umum kanker ini adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali, pertumbuhan sel yang abnormal kayak gitu. Nah, secara pasti belum diketahui penyebab pasti dari masing-masing kanker, penyebab pasti yang benar-benar menyebabkan kanker itu apa sebenarnya kayak gitu. Tapi ada faktor-faktor yang meningkatkan risiko kanker. Faktor-faktor yang diketahui mampu meningkatkan risiko terjadinya kanker. Nah, contohnya adalah pola hidup yang tidak sehat, makanan-makanan yang tidak sehat. Misalkan makan makanan yang bersifat karsinogen, kemudian juga kebiasaan merokok, kemudian juga beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa kanker serviks kayak gitu, ini spesifik pada kanker serviks itu dapat diakibatkan oleh karena salah satunya adalah hubungan seksual di
masa yang masih sangat dini, atau juga karena berganti-ganti pasangan itu juga meningkatkan risiko kanker serviks. Nah, mungkin nanti bisa diperdalam lagi terkait kanker-kanker yang bisa menyerang sistem reproduksi atau penyakit-penyakit lain juga pada pria maupun wanita yang sebenarnya masih banyak daripada yang ada di slide seperti itu. Nanti bisa lebih dicari lagi di studi literatur lagi terkait gangguan-gangguan atau penyakit yang bisa menyerang sistem reproduksi. Nah, kemudian kita masuk pada gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia yang bisa menyerang keduanya, pria maupun wanita. Nah, contohnya adalah yang pertama ada infertilitas. Nah, apa itu? Nah, infertilitas adalah kalau pada pria berarti infertilitas itu pria tidak mampu menghasilkan sel sperma, sedangkan pada wanita tidak mampu menghasilkan sel telur sehingga istilahnya disebut sebagai yang tidak subur atau mandul seperti itu. Nah, faktor paling besar dipengaruhi oleh gangguan hormon reproduksi. Nah, penanggulangannya bisa dengan konsultasi kepada dokter yang ahli, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi, yaitu contohnya kencing nanah atau gonore. Nah, gonore ini ngeri ya dengan penyakit ini. Kencing nanah adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang menginfeksi lapisan dalam uretra, bisa juga di leher rahim, rektum, tenggorokan, dan bagian putih mata. Penyakit ini bisa menyebar melalui aliran darah ke bagian tubuh lainnya, terutama kulit dan persendian. Pada wanita, gonore bisa menjalar ke seluruh kelamin dan menginfeksi selaput di dalam pinggul sehingga timbul nyeri pinggul dan gangguan reproduksi. Nah, ini ya disebabkan oleh bakteri kayak gitu. Nah, ini juga termasuk penyakit seksual yang dapat menular dari orang ke orang seperti itu, dengan hubungan seksual seperti itu. Penyakit menular seksual atau PMS, biasa disebutnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada sifilis atau raja singa. Apa itu? Nah, pernahkah mendengar penyakit ini? Asing nggak dengan penyakit ini? Nah, sifilis ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual atau transfusi darah. Ini juga termasuk penyakit menular seksual atau PMS kayak gitu. Penyakit ini baru terlihat pengaruhnya pada seseorang yang tertular setelah sekitar 30 hari. Penyakit ini jarang sekali tertular melalui benda-benda bekas penderita. Nah, penyakit ini dapat diobati dengan antibiotik. Jika tidak diobati bisa timbul efek yang cukup mengerikan seperti itu. Nanti bisa dicari-cari lagi tentang sifilis ini seperti apa. Kemudian ada AIDS atau HIV/AIDS. Sering sekali mendengar juga ya tentang HIV/AIDS. HIV/AIDS atau penyakit AIDS ini adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyakit ini juga dikelompokkan pada penyakit kelamin karena bisa ditularkan lewat hubungan kelamin. Gitu. Selain itu juga dapat ditularkan lewat transfusi darah. Penyakit AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) merupakan salah satu penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Gitu. Virus ini menghancurkan sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi, jika seseorang terinfeksi HIV, maka virus tersebut terdapat di dalam cairan tubuh, yaitu di dalam darah, air mani atau cairan vagina, dan air susu ibu. Bila penderita kontak dengan orang lain, maka ia bisa menularkan virus melalui perpindahan cairan. Nah, orang yang baru terinfeksi HIV ini belum menamakan gejala biasanya, namun akan tampak sehat dalam kurun waktu 5-10 tahun. Walaupun kelihatannya sehat kayak gitu, namun mereka bisa menularkan HIV melalui hubungan seks, transfusi darah, atau pemakaian jarum suntik yang bergantian. Jadi penyakitnya cukup sangat riskan seperti itu. Tapi penularannya ada sebenarnya lewat cairan tubuh. Itu AIDS. Nah, sampai di sini mungkin beberapa contoh-contoh, hanya beberapa saja contoh-contoh gangguan atau penyakit yang menyerang atau yang dapat menyerang sistem reproduksi manusia. Nanti bisa ditambah-tambah lagi dengan
belajar lagi mungkin dari buku, dari internet, nanti akan menemukan banyak contoh-contoh yang lain. Nah, kita di sini akan membahas tentang teknologi beberapa contoh teknologi sistem reproduksi manusia. Nah, contohnya ada yang pertama kelahiran sesar. Kelahiran yang dilakukan melalui tindakan operasi dilakukan apabila kelahiran normal tidak dapat dilakukan. Jadi, kelahiran yang karena kelahiran normal susah atau sangat beresiko, akhirnya terpaksa harus memilih kelahiran sesar, yaitu dengan tindakan operasi. Kemudian ada contohnya bayi tabung. Nanti kita akan bahas di video. Nanti akan ada video tentang bayi tabung, bagaimana sih prosesnya bayi tabung itu sebenarnya, kayak gitu, yaitu teknologi fertilisasi in vitro atau terjadi yang di luar rahim ibu. Nah, nanti dengan caranya fertilisasi itu nanti dilakukan di media kultur, mempertemukan sel sperma dan juga sel ovum dari pasangan yang melakukan bayi tabung itu, kemudian zigot yang sudah berkembang itu nanti, zigot yang telah membelah nanti, yang setelah difertilisasi secara media kultur tadi akan dimasukkan ke dalam rahim ibu, dan nanti akhirnya ibu akan menjalani kehamilan seperti biasa. Nah, kemudian ada keluarga berencana. Jadi KB atau keluarga berencana ini digunakan untuk mengatur kehamilan ibu, kayak gitu. Untuk mengatur jarak kehamilan atau mengatur berapa jumlah anak dalam keluarga seperti biasanya. Nah, KB itu ada macam-macam. Ada KB alami, ada KB hormon, ada KB kontrasepsi dengan alat, ada juga sterilisasi. Kalau sterilisasi itu kontrasepsi permanen dengan menghambat saluran kelamin. Contohnya itu ada vasektomi dan tubektomi. Nanti bisa digali lagi tentang macam-macam KB itu seperti apa dan penggunaannya seperti apa, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan melihat video terkait tentang bagaimana sih bayi tabung. Kita lihat videonya. Calon suami istri, kehadiran sang bayi memang merupakan anugerah yang tak terkira. Namun keinginan itu kadang tidak terpenuhi semuanya. Proses bayi tabung pun menjadi salah satu alternatif seperti yang dilakukan orang tua bayi kembar 4, Monik dan Christian. Lantas seperti apa sebenarnya proses bayi tabung itu dan berapa biaya yang harus dikeluarkan? Berikut liputannya. Inilah 4 bayi kembar anak pasangan Christian, Yofri, dan Monik. Program bayi tabung menjadi jalan terakhir. Jumat 11 November 2016 di rumah sakit swasta di Surabaya, upaya mereka melalui bayi tabung pun berbuah manis. Berat, tapi ya semuanya itu kan ada tujuannya juga gitu loh. Ya saya lalui, pokoknya nggak boleh stres, nggak boleh apapun yang dokter sarankan, terus tindakan apapun saya jalani semua. Worth it banget. Karena langsung dapat 4, saya juga nggak nyangka sampai dapat 4. Bayi tabung adalah salah satu teknologi reproduksi berbantu. Teknisnya adalah pengambilan sel telur dari calon ibu dan sperma dari calon ayah dan dipertemukan di laboratorium hingga terbentuk embrio. Selanjutnya, embrio ditempelkan kembali ke rahim calon ibu. Syarat untuk bisa mengikuti program bayi tabung diantaranya adalah harus ada sel telur, sel sperma, dan rahim yang sehat. Di Indonesia, ketiga komponen tersebut harus didapatkan dari pasangan suami istri yang sah secara hukum agama maupun hukum negara. Proses bayi tabung biasanya memiliki tingkat keberhasilan 45 hingga 50%. Dari peluang keberhasilan tersebut, 50% berpeluang bayi yang dilahirkan kembar. Meski banyak cerita keberhasilan, ternyata program bayi tabung juga memiliki resiko. Pada bayi tabung, risiko yang sangat kita khawatirkan adalah terjadinya sindroma hiperstimulasi ovarium. Itu terjadi karena reaksi tubuh yang berlebihan dari seorang ibu yang menjalani proses tabung, sehingga sel telurnya tumbuh banyak. Sel telur yang tumbuh banyak ini menimbulkan penumpukan cairan di dalam
tubuhnya, di dalam perut, bahkan di dalam paru-paru. Permasalahan ini pun bisa ditangani dengan perawatan intensif baik pada calon janin dan ibunya. Bila lancar, proses bayi tabung akan membutuhkan waktu 1 hingga 3 bulan. Bila proses pembuahan berhasil, fase berikutnya sama seperti kehamilan dan kelahiran normal. Kualitas kesehatan bayi tabung setelah dilahirkan pun sama seperti bayi pada umumnya. Biaya program bayi tabung di Indonesia berkisar 40 hingga 50 juta rupiah, tergantung pada kondisi kesehatan calon ibu dan ayahnya. Wida Subianto, Surabaya. Ya, baik. Tadi ya sudah dilihat tentang bagaimana sih proses terjadinya atau proses proses bayi tabung kayak gitu ya. Nah, luar biasa sekali ya teknologi gitu ya. Ketika memang ada beberapa orang yang mungkin kesulitan untuk hamil, kesulitan untuk mendapatkan buah hati, ada teknologi yaitu bayi tabung. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang disampaikan, materi tentang sistem reproduksi ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa menjadi refleksi kita bahwa betapa penting kita menjaga sistem reproduksi. Tadi ya makanya pepatah bilang itu tak kenal maka tak sayang gitu. Makanya kita perlu mengenal dulu supaya kita bisa menyayanginya, bisa menjaganya dengan baik seperti salah satunya sistem reproduksi ataupun sistem-sistem yang ada pada tubuh kita yang lain, misalkan sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah dan lain sebagainya. Kita perlu kenal dulu, kita perlu memahaminya dulu, terus kemudian akhirnya nanti kita bisa lebih bijak dan juga bisa menjaga kesehatan dari tubuh kita secara utuh seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat.